Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuki pantun yang baru, yaitu pantun yang ke-33. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wa alghi kulla sabiqin lisababih la syartihi fadril furuq wa antabih. Dalam pantun yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya mengenai apa? Mengenai bahwasanya menghukumi suatu perkara itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawaniknya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi al-hukmu 'ala syai' labud an yastami' fihi syurut wa yantafi fihi al-mawani'. Jadi menghukumi suatu perkara itu harus terpenuhi pada syarat-syaratnya dan kosong darinya apa? Kosong padanya mawani', penghalang-penghalang. Contohnya, antum ketika menghukumi orang itu kafir, itu harus terpenuhi padanya syarat, paham ya? Dan harus hilang padanya mawani'. Paham ya? Jadi kalau ada penghalang-penghalang, barakallahu fikum, untuk dikafirkan, enggak bisa mengkafirkan walaupun dia melakukan perbuatan kekufuran. Dan syarat-syaratnya harus ada juga. Syarat-syaratnya apa? Harus terpenuhi padanya juga untuk dikafirkan. Jadi enggak bisa kita bertindak seenak kita atau sewenang-wenang kemudian mengkafirkan atau memvonis tanpa harus melihat perkaranya. Jadi harus dilihat dulu terpenuhi enggak syarat-syaratnya. Hilang enggak penghalang-penghalangnya. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-ahkamu laha syurutun wa laha asbabun. Hukum-hukum itu punya syarat dan memiliki sebab. Fas-sababu mujibul hukm. Maka sebab itu adalah faktor yang mengharuskan apa? Adanya hukum. Paham belum? Sebab itu faktor yang mewajibkan atau mengharuskan adanya apa? Hukum. Antum bisa menghukumi karena sebabnya. Wa syartu musbitun lah. Sedangkan syarat itu sekedar apa? Menetapkan hukum tersebut. Paham belum? Ada syaratnya barulah ditetapkan hukumnya. Tapi kalau sebab itu wajib. Paham ya? Sebab itulah yang mewajibkan, mengharuskan adanya hukum. Paham belum? Sebabnya kenapa antum zakat harta? Karena sudah mencapai nisab. Paham belum? Syaratnya apa? Biar wajib untuk mengeluarkan tersebut, syaratnya apa syaratnya? Syaratnya adalah haul. Paham belum? Setahun penuh. Paham maksudnya? Itu jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru. Fa idza fa'ala asy-syai' qabla sababihi fa innahu la yasih. Maka kalau ada orang mengerjakan sesuatu sebelum sebabnya ada, itu enggak sah. Paham ini ya? Kalau ada orang mengerjakan sesuatu sebelum sebabnya ada, maka enggak sah. Maka apa? Tidak sah. Sudah ketemu belum halaman atas itu? Ketemu belum? Ayo, maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya, antum salat zuhur sebelum datang waktunya, salat zuhur jam 10 pagi, sah enggak, Bang? Enggak sah karena sebabnya belum ada. Sebab antum wajib salat zuhur itu apa sebabnya? Karena masuk waktu. Ya enggak? Barulah antum wajib salat zuhur. Tapi kalau belum masuk waktu, kan antum kerjakan duluan, ya enggak sah gitu loh. Li'annahu lam yathbut hatta yu'taddu bih. Dikarenakan amalan tersebut atau sesuatu tersebut belum dikatakan ada sampai benar-benar dianggap. Maksudnya bagaimana? Karena sebabnya belum ada, akhirnya amalan pun enggak dianggap tuh ya. Li'annahu lam yasbut, karena sebabnya belum ada, hatta yu'tadda bih, hingga apa? Amalan itu dianggap. Li'anna sababa mujibun, karena sebab itu faktor yang mengharuskan. Faktor yang mewajibkan. Faktor yang mengharuskan atau mewajibkan antum untuk salat zuhur misalkan. Karena apa? Karena sudah masuk waktu, itu sebabnya. Paham belum? Na'am. Kalau belum masuk waktu antum disuruh salat zuhur enggak? Tidak, karena sebabnya belum ada itu loh. Kita lihat. Wa idza fa'alahu qabla syartihi fa innahu yasih. Tapi kalau dia mengerjakannya sebelum syaratnya, maka dibenarkan karena ternyata para ulama membedakan antara sebab dan syarat. Walaupun mirip tapi para ulama membedakan antara sebab dan syarat. Contohnya, sebab antum wajib zakat harta, sebabnya apa sebabnya? Karena mencapai apa? Nisab. Syaratnya apa? Haul, setahun penuh. Nah, ternyata belum setahun penuh tapi sudah sampai nisab, itu boleh antum dahulukan. Antum boleh mendahulukan bayar zakat dulu, enggak masalah. Karena apa? Karena sebabnya sudah ada sebabnya. Sebab wajib mengeluarkan zakat sudah ada, yaitu nisab.
Kalau emas bagaimana ukuran yang kemarin? Kalau emas itu kalau udah mencapai berapa? 20 dinar. Ya enggak? 20 dinar itu senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Ingat-ingat loh, ini dihafal ini ya, jangan cuma dibayangkan tok ya. 20 dinar senilai dengan berapa? 85 gram emas murni 24 karat. Wajib mengeluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%-nya. Kalau ukuran perak, ini perhatikan baik-baik, perak itu 200 apa? Dirham. 200 dirham. Senilai dengan 595 gram perak murni. Mengeluarkannya berapa? 2,5% juga. Kalau antum bingung, jumlah total harta tadi itu kalau sudah mencapai nisabnya dibagi 40. Itu hasilnya sudah. Mau perak mau emas bagi 40. Hasilnya itulah yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Itu kalau bingung. Bagaimana ya persen-persen 2,5% bagaimana ya? Langsung aja diglobalkan. Nah, barakallahu gabungkan, nanti harta total semuanya antum bagi 40, sisa antum bagi 40, hasilnya itulah yang antum wajib mengeluarkan zakat. Paham maksudnya? Nah, itulah hasil untuk yang apa yang harus dikeluarkan zakatnya hasil dari pembagian tadi itu. Paham soalnya ya? Mahfuz insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun syaratnya belum ada tapi sudah ada faktor yang mewajibkan tadi karena sebabnya ada, maka boleh didahulukan itu, boleh didahulukan. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Misal dari contohnya, perhatikan ini contohnya, rajulun halafa alla yadkhula hadzal bait. Ada orang sumpah dia tidak akan masuk rumah ini. Ada orang sumpah, wallahi demi Allah la adkhul baita fulan misalkan. Ada orang sumpah, demi Allah aku enggak akan masuk rumah ini. Falyaminu sababun lil hins. Nih, lil hinsi. Artinya apa? Sumpah itu ada sebab untuk apa? Adalah suatu sebab lil hins untuk ditunaikan itu loh ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu nah barakallahu fikum, yamin sumpah itu sebab apa? Sebab kalau seandainya dia itu melanggar itu harus bayar kafarah. Wal hins syartun lil kafarah. Ya enggak? Hinsan melanggar. Paham ya? Sedangkan melanggar itu adalah syarat daripada kafarah. Ya enggak? Karena kenapa dia mereka kafarah? Karena melanggar. Demi Allah aku enggak akan masuk ke rumah si A. Ternyata masuk. Melanggar enggak tadi? Melanggar sumpahnya kafarah. Bayar kafarah itu. Kafarahnya apa kafarahnya? Barakallahu fikum. Apa? Kafarahnya apa? Kafarahnya Abdul Aziz? Pilihannya apa kalau kafarah yamin? Apa? Bebaskan budak atau beri makan berapa orang? Kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Berapa? 10 orang miskin sampai kenyang atau puasa berapa hari? 3 hari berturut-turut. Itu pilihan-pilihan di dalam bayar kafaratul yamin. Jadi pahami baik-baik itu. Nah, kita lihat lagi halaman 160 itu. Fal yaminu sababun lil hins wal hins syartun lil kafarah. Li'annahu laula al yamin lam yakun alaihi illa hinsun wala kafarah. Karena kalau seandainya enggak ada sumpah, itu enggak akan ada pelanggaran dan juga tidak ada kafarah. Orang melanggar itu kan ada sumpahnya. Paham ya? Orang bayar kafarah karena melanggar. Paham belum? Kalau enggak ada sumpah masa dia bayar kafarah? Kafarah apa? Enggak ada. Paham Ibrahim? Antum enggak sumpah apa-apa bayar kafarah ada enggak? Enggak ada itu loh. Disuruh bayar kafarah itu karena melanggar sumpah tadi itu. Dan karena ada sumpah itu akan ada sesuatu yang melanggaran itu. Nah, kita lihat sini. Fa hadzal rajulu halafa alla yadkhula hadzal bait. Maka orang ini dia bersumpah untuk tidak masuk ke rumah tersebut. Summa nadima. Kemudian apa? Menyesal. Wa arada an yadkhul, dan ingin masuk. Fa hallahu an yuqaddim al-kaffarah qabla ad-dukhul aw la? Apakah boleh dia mendahulukan kafarah dulu sebelum masuk ke rumah itu atau tidak? Paham belum permasalahan ini, Bang? Jadi dia ini sadar itu loh. Wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk rumah si Mahmud. Ternyata sadar dia, ternyata Mahmud itu al-sunnah, sunni salafi. Nah, dia ketika ingin batalkan sumpahnya ini masuk dulu ke rumahnya atau kafarah dulu? Pendapat yang rajih benar dua-duanya. Masuk dulu nanti baru bayar kafarah enggak masalah.
Karena sebabnya tidak ada kan, sebab bayar kafarahnya karena sudah melanggar sumpah kan, atau dia bayar kafarah dulu baru masuk. Paham belum? Seperti itu. Jadi penting ya, jangan sampai keliru ya. Jadi dilihat. Nah, dilihat barakallahu fikum, kita lihat sini. Apakah boleh? Apakah dia mendahulukan kafarah dulu sebelum masuk atau bagaimana? Al-jawab na'am. Iya. Lahu dzalik, boleh dia. Boleh kafarah dulu baru masuk, boleh. Na'am barakallahu fikum, atau masuk dulu baru kafarah enggak masalah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Na'am, atau masuk dulu baru kafarah juga diperbolehkan. Kita lihat sini. Na'am. Li'anna sababa wujida wa huwa yamin, karena sebabnya ada, yaitu yamin, sumpah. Sebab dia bayar kafarah itu apa? Melanggar. Lah sebab melanggar itu kenapa? Sumpah itu loh. Lah kalau enggak ada sumpah ngapain melanggar? Ya enggak, alhamdulillah. Antum melanggar, tanya taruhlah antum melanggar. Melanggar apa itu tanya? Melanggar sumpah. Ya karena ada sumpah itu ada yang melanggar. Karena ada yang melanggar akhirnya apa? Bayar kafarah. Paham belum? Seperti itu. Kita lihat lagi. Li'anna sababa wujida, karena sebabnya ada, dijumpai, wa huwa al-yamin, yaitu sumpah. Fa idza qala qailun, kalau ada orang berkata, hadzal rajul lam tajib al-kafarah. Orang ini enggak wajib bayar kafarah li'annahu lam yadkhul bait, karena dia belum masuk rumahnya. Kita katakan boleh. Paham belum? Perhatikan ya, pendapat yang rajih boleh ya. Pendapat yang rajih boleh. Dia masuk dulu baru setelah itu baru kafarah, silakan. Atau kafarah dulu baru masuk, enggak masalah. Nah, maksudnya ini, batalkan dulu baru bayar kafarah boleh. Kafarah dulu baru batalkan juga boleh. Paham belum? Karena sebabnya sudah ada, itu batal. Paham belum? Seperti itu. Naam. Kita lihat lagi. Qulna, kita katakan dukhulul bait syartun wa laysa biwajib. Masuk ke rumahnya itu adalah syarat, itu loh. Ya enggak? Antum ketika batalkan, demi Allah aku enggak akan masuk ke rumahnya si Mahmud. Setelah itu antum batalkan sumpahnya itu. Wajib enggak antum masuk ke rumah Mahmud setelah batalkan, atau syarat aja? Dalam artian masuk silakan, enggak masalah. Atau wajib? Syarat kan? Bukan wajib. Jadi kalau seperti perlu diperhatikan baik-baik bedanya ya. Dukhulul baiti syartun wa laysa wajib. Laysa bisabab. Masuk ke rumahnya itu adalah syarat, bukan sebab. Masuk ke rumahnya adalah apa? Syarat, bukan sebab. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fa yajuzu 'ala hadza an yuqaddim al-kafarah 'ala al-hins. Maka di sini berdasarkan pendapat ini, berdasarkan penjelasan ini, boleh dia mendahulukan kafarah dulu sebelum melanggar. Sebelum dia masuk rumahnya Mahmud itu bayar kafarah dulu, enggak masalah. Mahum Bang? Mahum soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Pahami baik-baik ya? Kata beliau, fa in dakhala summa kaffar, kalau dia masuk dulu kemudian baru kafarah, fal amru wadih, perkaranya bebas. Perkaranya jelas. Li'annahu wujida sabab wa syarat, karena sudah ada sebabnya, ada syaratnya. Sudah ada sebabnya, ada syaratnya juga itu. Naam. Sebabnya apa? Melanggar. Syaratnya apa? Masuk ke mana? Masuk rumah. Mau masuk rumah dulu baru melanggar, baru kafarah, atau kafarah baru masuk rumah, enggak masalah itu loh. Paham belum nih? Dipahami baik ya? Demi Allah, ana enggak akan makan tomat misalkan. Ternyata suatu ketika ada orang bikin makanan, enggak tahu bagaimana caranya bikin, enak sekali, tomat juga itu, pakai ada tomatnya situ. Paham nih, Bang? Nah, barakallahu fikum. Naam, di sini antum perhatian baik-baik. Ternyata dia ingin mau menikmati tomatnya, sudah sumpah tapi demi Allah. Caranya bagaimana? Menikmati tomat dulu baru kafarah, atau kafarah dulu baru makan tomat, atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya. Makan tomat dulu, setelah itu baru bayar kafarah, enggak masalah, atau kafarah dulu baru makan tomatan itu. Paham maksudnya? Seperti itu perlu diperhatikan. Ya, kesimpulannya al-amr wasi', perkara bebas. Wa hadhihi qa'idatu dzakaraha Ibnu Rajab rahimahullah fil qawaid al-fiqhiyah, masyaallah. Ibnu Rajab juga punya kitab qawaid al-fiqhiyah ya, tebal bagus itu. Kaidah ini disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam qawaid al-fiqhiyah. Anna syai'a qabla sababihi laghin wa ba'dahu nafid. Bahwasanya sesuatu itu sebelum datang sebabnya laghin, sia-sia. Antum salat zuhur jam 10 pagi, sia-sia enggak, Sen? Sia-sia karena belum waktunya, belum datang sebabnya, paham ya? Wa ba'dahu nafid, setelah datangnya sebab baru nafid terlaksana gitu loh. Paham belum? Antum salat ketika waktu zuhur, sudah datang waktu zuhur, salat zuhur terlaksana enggak salatnya? Terlaksana enggak? Terlaksana kan sudah datang sebabnya. Paham maksudnya? Antum sebabnya apa sih? Kok salat zuhur sebabnya apa? Karena sudah masuk waktu. Tapi kalau antum salatnya sebelum masuk waktu, sia-sia enggak salatnya? Sia-sia, belum gugur tanggung jawabnya, masih diperintahkan lagi untuk salat. Paham? Na'am, kita lihat lagi.
Wa min dzalika aidan law anna al-insana ahrama bi hajjin aw umratin. Contoh hal tersebut, contoh yang lain, kalau seandainya ada orang dia itu ihram dengan haji atau umrah, ingat-ingat ya. Dia muhrim untuk haji atau umrah, fa khafa an yahtaj ila halq ra'sih. Dia khawatir jangan-jangan nanti nyukur rambut. Li adza fihi, karena ada gangguan, ada kutunya di rambutnya, mungkin khawatir nanti apa? Mengganggu. Malah dia apa? Khawatir tersebut, faqaddamal fidyah, langsung bayar fidyah dulu dia. Qabla wujudil adza, sebelum ada gangguan bayar fidyah dulu. Enggak boleh ini. Fidyah itu kan, denda itu kan karena apa? Dendanya itu kan istilahnya apa istilahnya? Bayar fidyahnya karena melanggar itu loh. Nah kalau enggak melanggar ngapain bayar fidyah? Wah, bayar dulu lah. Paham ya? Sebelum melanggar misalkan. Enggak bisa kan? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau enggak ada sebabnya enggak bisa itu loh. Ini bayar fidyah dulu sebelum apa adanya gangguan. Fa inna dzalika la yujzi'u, itu enggak sah, enggak boleh. Li'annahu lam yujad sababun wujub, karena belum ada sebab apa? Sebab untuk wajibnya belum ada. Walau anna wujidal adza, kalau seandainya baru dijumpai gangguan, wa qaddamal fidyah qabla halqir ra's, kemudian dia mendahulukan fidyah terlebih dahulu sebelum mencukur rambut, jaza, boleh kalau ini. Kenapa? Liwujudis sabab, karena ada sebabnya, itu ada gangguan. Gangguan kepala itu apa contohnya? Disebut para ulama sesuai dengan hadis yang ada kan, apa itu namanya? Nah, barakallahu fikum, al-qamal, kumal itu kutu. Semacam kutu. Karena gangguan kalau ada kutu, kemudian kutunya sampai kemana-mana bahaya juga, ada yang masuk ke hidung, masuk ke telinga, bahaya misalkan kutunya saking banyaknya itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Jazan wujudis sabab wa illam yujad syart. Walaupun syaratnya enggak ada tapi sebabnya ada, itu boleh. Dia barakallahu fikum bayar fidyah dulu baru sebelum mencukur rambut. Karena kalau melanggar kan mencukur rambut. Kalau enggak mencukur rambut kan barakallahu fikum, kalau seandainya dia diharuskan dari ritual kemudian dia enggak melaksanakan nanti apa ada fidyahnya. Wa in fada ba'da an halaqa ra'sah. Tapi kalau dia biar fidyah setelah mencukur rambut, fa hadza qad addal ibadah ba'da wujudis sabab wa syarat wa fajaza. Maka di sini sungguh dia telah menunaikan ibadah setelah apa? Adanya sebab dan adanya syarat. Maka diperbolehkan. Mohon misalnya Bang. Jadi, barakallahu fikum, syarat itu penting, sebab itu juga harus ada. Contoh yang lain. Wa min dzalika az-zakah sababu wujubiha milkun nisab. Penting ini. Di antaranya juga zakat itu sebab wajibnya zakat apa? Memiliki nisab. Memiliki apa? Nisab, batasan kadar dia wajib mengeluarkan zakat. Mohon insyaallah. Nisabnya berapa tadi kalau perak? 200 dirham senilai dengan apa? 595 gram. Nanti tercatat itu ya. Senilai dengan 595 gram. Mengeluarkannya berapa tadi? Mengeluarkannya handalah 2,5%-nya. Kalau nisab emas berapa tadi? Abdullah? Berapa dinar? 20 dinar senilai dengan berapa gram? 85 gram emas murni. Mengeluarkan juga sama 2,5%. Kalau bingung, diglobalkan cara menghitungnya, hasil semua harta simpanan antum tadi itu kalau sudah melebihi nisabnya dibagi berapa? 40. Hasilnya itulah yang antum keluarkan zakat. Mudah kan hasilnya? Mudah. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa min dzalika zakah sababu wujubiha milkun nisab. Di antaranya juga contohnya adalah zakat. Wajibnya zakat itu karena memiliki nisab. Wa syartu wujubiha, dan syarat wajibnya tamamul haul. Haul itu setahun. Jadi kalau antum dengar orang awam misalnya haulan, acara haulan tahunan. Haul Mbah Fulan, Mbah Alan, ya enggak? Pernah dengar antum? Haulan Mbah Fulan katanya. Ya, di pinggir jalan ada spanduk tablik akbar dalam rangka memperingati haul Mbah Fulan, itu karena tahunan. Acara tahunan mereka. Allah musta'an. Karena sudah setahun meninggalnya Mbah Fulan, ya haulan Mbah Fulan. Nah, ini syahid di sini adalah apa? Wajib dia mengeluarkan zakat itu syarat wajibnya. Syarat wajibnya kapan? Adalah kalau sudah mencapai setahun. Falau anna insanan zakkal mal qabla an yatimman nisab. Kalau ada orang zakat harta sebelum mencapai nisab, baru dapat 84 gram. Belum mencapai nisab berarti kan? Ewa. Atau baru dapat 594 gram perak. Nah, wajib atau enggak ini? Enggak wajib, walaupun banyak. Lakin bina'an ala annahu sawfa yatim, tapi dia apa? Dia membangun
Kaidah bahwasanya nanti akan sempurna nanti. Tahu dari mana kalau sempurna? Kalau ternyata setahun ternyata enggak sempurna bagaimana? Fa inna zakata la tuzzihu, maka zakatnya enggak sah. Karena belum mencapai nisabnya. Walau anna milkun nisab, walau annahu malakan nisab, tsumma zakka qabla an yatimal haul ajza'u dzalik. Al-haul bisa. Atau yang kedua sekarang, dia punya apa? Punya harta sudah mencapai nisabnya. Kemudian zakat sebelum sempurna setahun. Baru dapat 9 bulan langsung zakat dia. Tapi hartanya yang dia simpan itu sudah mencapai apa? Nisabnya itu loh. Boleh atau enggak kata beliau? Ajza'u dzalik, sah-sah saja. Karena bukan sebab. Sebab wajibnya zakat itu bukan setahun, bukan ya, ingat ya. Sebab wajibnya zakat harta itu bukan karena setahun, tapi nisabnya. Kalau sampai setahun antum cuma simpanan, tapi enggak mencapai nisab, wajib zakat enggak? Enggak wajib. Paham belum? Contohnya Antum Husain, nabung pada bulan ke-11. Berarti orang sebulan lagi ya. Bulan ke-11 kok ternyata antum hitung mencapai 596 gram perak. Zakat enggak? Belum? Karena kurang sebulan itu karena. Jangan salah paham. Yang jadikan faktor wajibnya zakat itu bukan karena haulnya, ingat-ingat, tapi nisabnya. Lah 596 dah sampai nisab belum? Sudah. Antum jangan lihat tahunnya, melihat nisabnya ini. 596 gram perak murni. Nisab belum? Nisab belum? Sudah. Wajib zakat walaupun belum setahun. Karena setahun itu bukan apa? Sebab itu syarat. Paham ya? Ayo na'am. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Rajulun dhahara min ra'atihi. Ada seorang lelaki dhahara. Dhahara itu ucapan dihar. Ayo, ucapan dihar itu apa? Antum? Ayo, anti alayya kadhahri ummi. Itu namanya dihar, kalimat dihar. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu namanya dihar. Lafadznya ini aja lafadznya. Lafadznya anti alayya kadhahri ummi. Itu lafadz dihar. Nah, ada orang lelaki dia mendihar istrinya. Walam ya'zam ala an yata'aha. Tapi dia enggak ada keinginan kuat untuk apa? Nah, barakallahu, tidak mengharuskan dia untuk apa? Untuk menggaulinya atau berhubungan badan dengannya. Fa kaffara kafaratud dihar. Akhirnya dia apa? Malah bayar kafarah dihar. Hal yajuzu wa tuzzi, apakah boleh seperti ini dan sah? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Walau dhahara min ra'atihi tsumma azma an ya'ud. Walaupun dia sudah mendihar istrinya, anti alayya kadhahri ummi, kemudian berkeinginan untuk kembali, faqad wajabat alaihil kafarah, karena lafadznya dihar. Ucapan itu ucapan berbahaya, jangan macam-macam. Ucapan kepada istrinya anti alayya kadhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Para ulama ada yang mengkiaskan, tidak harus lafadz punggung, enggak harus. Contohnya anti alayya kadhufri ummi. Kamu bagiku seperti kuku ibuku. Kuku padahal. Seperti kuku ibuku. Masuk enggak itu? Sebagian para ulama, nah barakallahu fiikum, mengatakan masuk, kan dikiaskan. Paham ya, dikiaskan, intinya apa? Bagian daripada anggota tubuh ibunya. Jadi masuk juga. Kamu bagiku kamu wahai istriku, bagi diriku bagaikan kuku ibuku. Masuk juga. Paham ya? Tapi wallahu alam, kalau yang rajih itu dihar itu lafaz dhahr. Dari dhahran punggung gitu loh. Jadi lafaznya harus itu karena dalam surat Al-Mujadalah seperti itu kan. Nah, barakallahu fiikum, kisahnya kita lihat di sini. Wala yajuzu an yujami' hatta yukaffir. Maka enggak diperbolehkan dia berhubungan badan dengan istrinya tadi sampai bayar kafarah. Nah, kafarah dihar. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala menyatakan min qabli an yatamassa, sebelum dia yatamassa itu berhubungan badan. Sebelum dia berhubungan badan. Walau annahu qala, kalau seandainya dia berkata, ana indi niyyah an udhahir min imraati. Aku punya niatan untuk apa? Mendihar istriku. Ini baru niatan loh. Baru niatan, aku punya niatan untuk apa? Mendihar istriku, baru niatan ini. Perhatikan ya. Wa azima ala an yudhahir. Ala an yudhahir, dan dia bertekad bulat untuk mendihar. Lakinnahu lam yatalafat, tapi belum terlafatkan. Belum terlafatkan. Belum apa? Belum terlafatkan. Nah, belum terlafatkan. Baru keinginan kuat untuk mendihar tapi belum terlafatkan. Summa ja'a yas'al, kemudian datang tanya itu loh.
Qala hal yajuzu an uqaddim kafarat adh-dhihar qabla an udhahir thumma udhahir? Nah ini. Boleh enggak dia mendahulukan kafarah dulu, bayar kafarah dulu, kafarah dhihar, sebelum dia mendhihar, kemudian baru mendhihar. Bayar kafarah dulu baru mendhihar. Boleh enggak? Jawab la, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kafarah itu wajib karena setelah mendhihar dan melanggar itu ya. Ewa, mahum salah Bang. Dhihar tadi lafadznya apa Bang? Dhihar tadi lafadz apa tadi dhihar? Ucapan apa dhihar itu? Apa? Apa? Ucapan apa? Suami pada istrinya apa? Ewa, bahasa Arabnya anti alayya kadhahri ummi, itu hafal itu. Anti alayya kadhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu dhihar. Nah, ini ternyata enggak boleh. Kafarah dulu baru dhihar, enggak boleh. Paham ya? Karena kan belum ada sebabnya gitu loh. Dia kafarah ngapain sebabnya? Enggak ada sebabnya, enggak boleh. Kafarah dhihar itu ada karena dia melanggar dhiharnya tadi itu gitu loh. Nah, fal jawab la, li'anna hadza qabla wujudis sabab, karena ini belum datang sebab. Mau sebabnya enggak melanggar, enggak apa-apa, dia bayar kafarah dulu, enggak bisa. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Walil qa'idah amsalatun katsirah fil ibadat wal muamalat. Dan untuk kaidah ini contohnya banyak sekali dalam masalah ibadah dan muamalah. Contohnya banyak sekali dalam masalah ibadah dan muamalah. Contohnya yang lain biar antum tambah jelas. Nah, barakallahu fikum, belum datang bulan Ramadan antum puasa Ramadan duluan. Sya'ban antum puasa Ramadan duluan. Wah, nanti ada kerjaan ini. Jadi mungkin bulan Ramadan enggak bisa puasa. Anak puasa duluan aja puasa Ramadan sekarang di bulan Sya'ban. Boleh enggak? Sah enggak, Bang? Enggak sah karena belum datang sebabnya gitu loh. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, mohon insyaallah ya. Ayo. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, paham insyaallah ya? Ayo, na'am. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kait. Nah, barakallahu fikum yang sudah kita bahas tadi insyaallah paham ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin.